Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, baik sehat secara rohani maupun secara jasmani, dan kita masih setia dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Silakan Bapak Ibu membacanya di rumah masing-masing. Di bawah perikop upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, nas berisi tentang janji antara Tuhan dan umat Israel. Tuhan Allah telah membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Allah telah menyatakan bukti pertolongannya kepada umat Israel. Dari tulah demi tulah yang Tuhan perlihatkan kepada Firaun. Sampai saat umat Israel menyeberang di Laut Teberau dan di Padang Gurun, Tuhan juga memperlihatkan pertolongannya. Itu berarti Tuhan telah sungguh-sungguh memilih umat Israel menjadi umat pilihannya. Maka pada saat bersamaan, sejatinya karena umat Israel adalah umat pilihan Tuhan, maka prinsip-prinsip Tuhanlah yang harus umat Israel dengar, pahami, dan lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Tuhan bukan hanya telah membebaskan bangsa Israel dan menetapkan umat Israel sebagai umat pilihannya, tetapi Tuhan juga mengikat perjanjiannya dengan Israel melalui Musa. Tatkala Tuhan menetapkan prinsip-prinsipnya, peraturan-peraturan dan hukuman Tuhan bagi bangsa Israel, 10 perintah Allah, aturan-aturan kehidupan umat Israel dalam kaitan hubungannya dengan Tuhan maupun hubungan dengan sesama, semua sudah ditetapkan, sudah diatur oleh Tuhan, dan itu semua dicatat oleh Musa. Dan Musa juga menyampaikan semua ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang Tuhan inginkan umat Israel harus dengar, setia untuk melaksanakannya. Dan terlebih dalam perikop pada saat ini, bagaimana Musa ingin bangsa Israel menyatakan pembaharuan janjinya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan juga berfirman kepada Musa agar umat Israel segera menyatakan komitmennya, membaharui kembali janji umat Israel di hadapan Tuhan. Karena itu, dalam Keluaran pasal 24, di sana Musa membaca janji-janji yang berisi umat Israel harus setia kepada Tuhan dan Tuhan akan melindungi serta menjaga umat Israel. Sebaliknya ada teguran, ada konsekuensi jika janji Tuhan tidak dilaksanakan oleh umat Israel, maka Tuhan juga akan memberi hukuman kepada bangsa pilihannya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, persoalannya berbicara tentang iman dan kepercayaan seringkali jatuh bangun. Umat Israel walaupun mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana karya dan pertolongan Tuhan bagi mereka. Saat mereka di Mesir, saat mereka di Laut Teberau, saat mereka di Padang Gurun, Tuhan sungguh-sungguh konkret memperlihatkan bentuk pertolongan dan perlindungannya. Tetapi umat Israel seringkali mereka tegar tengkuk, seringkali mereka tidak setia, seringkali mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seringkali juga iman dan pengharapan kita pada saat ini juga seperti iman orang-orang Israel. Naik turun, pasang surut. Kadang-kadang kita percaya, kadang-kadang kita ragu, bahkan kadang-kadang kita tidak percaya. Kadang-kadang kita rajin berdoa,
Tapi kadang berdoa, kadang tidak. Bahkan kadang-kadang kita lupa, bahkan merasa tidak penting lagi untuk berdoa, untuk beribadah. Dan kita bersyukur, sebagaimana wujud umat Israel telah menyatakan komitmennya kepada Tuhan. Dan mereka mempersembahkan kurban binatang, kurban hewan untuk disembelihkan, dan darahnya dicurahkan di mezbah, dicurahkan kepada siapapun umat Israel yang mempersembahkan. Itu tanda penebusan dosa, penghapusan salah, dan tanda ada keselamatan di dalam kurban itu. Dan sesungguhnya bagi kita saat ini, Yesus Kristus telah menjadi kurban. Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Darahnya telah dicurahkan bagi saudara-saudari dan saya. Tinggal saat ini adalah bagaimana kita terus-menerus membaharui komitmen kita di hadapan Tuhan untuk setia. Sebagaimana kredo umat Israel, kami akan selalu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Begitu juga kredo kita, begitu juga janji kita, pengakuan iman kita. Dimulai dari pengakuan pribadi. Nyatakan itu juga dalam keluarga kita masing-masing. Pastikan di seisi rumah tangga kita, keluarga kita, siapapun dia, di dalamnya masing-masing ada pengakuan iman. Memunculkan pengakuan bahwa kita tetap setia kepada Tuhan di dalam doa, di dalam ibadah, pujian, dan penyembahan kita kepadanya. Dan tetap di masa-masa corona ini, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jangan takut, jangan cemas yang berlebihan. Hiduplah beriman dan berhikmat. Andalkan Tuhan, yakinlah kita tidak sendiri. Saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan akan memberi kita kekuatan dan pertolongan. Yakinlah di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya. Amin.